Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi. Menurut Agus Mulyanto, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Pengertian informasi secara umum adalah sebuah pesan, ucapan, dan ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Selanjutnya ada analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam komponen-komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan dan segala kebutuhan yang diinginkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Perancangan sistem informasi merupakan proses di mana analisis diterjemahkan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak, tetapi tidak seperti model persyaratan yang berfokus pada menggambarkan data yang diperlukan, fungsi, dan perilaku. Model perancangan menyediakan detail tentang arsitektur, tentang perangkat lunak, struktur data, antarmuka, dan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Data dan basis data. Nah, untuk data dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Untuk basis data, menurut Pahlepi mengungkapkan bahwa basis data merupakan sebuah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis beserta deskripsinya yang digunakan secara bersama-sama dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi di suatu tempat. Pengertian lain dari basis data ini yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang merefleksikan fakta-fakta yang terdapat di suatu organisasi. Bagan alir data atau flowchart. Bagan alir data atau flowchart merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Selanjutnya ada diagram arus data atau data flow diagram. Menurut Shell dan McLeod, Jr., data flow diagram adalah suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut Pahlepi, Entity Relationship Diagram merupakan model atau abstraksi data yang merupakan fokus utama suatu organisasi. Dalam pembentukan ERD terdapat 4 komponen yang akan dibentuk, yaitu yang pertama entitas, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, dan yang keempat alur. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pengertian lain dari rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit, yang dilakukan di unit-unit rawat jalan, termasuk unit gawat darurat dan rawat inap. Tinjauan umum analisis dan perancangan sistem informasi analisis sistem. Analisis sistem adalah proses penjabaran dari suatu sistem ke dalam berbagai macam komponennya dengan maksud agar dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan, atau juga pengembangan. Perancangan sistem aplikasi. Analisis ini merupakan gambaran nyata dari urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di puskesmas, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan pengolahan data-data yang telah diperoleh. Hasil dari kegiatan pengolahan data yang telah dilaporkan di bawah ini adalah flowchart, diagram konteks, dan data flow diagram dari prosedur sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, berdasarkan gambar ke-1, pasien datang ke puskesmas untuk berobat. Jika pasien baru pernah datang, maka harus membuat kartu berobat dengan menyerahkan KTP.
di bagian pendaftaran. Dan jika pasien sudah pernah terdaftar, maka harus menyerahkan kartu berobat. Setelah itu, pasien akan dilayani dengan diarahkan menuju dokter. Selanjutnya, dokter akan memeriksa pasien dan menulis rekam medis pasien. Apabila pasien menderita penyakit yang mengharuskan untuk tes laboratorium, maka dokter akan membuat surat rujukan menuju ke laboratorium. Hasil lab harus dibawa kembali ke ruang periksa dokter untuk dicatat dalam rekam medis pasien. Setelah itu, akan ada resep dari dokter untuk pasien, dan catatan mengenai rekam medis pasien akan dicatat pada kartu rekam medis. Selain itu, pasien akan diarahkan ke apotik untuk mengambil obat, dan resep ini sudah tertulis di kartu rekam medis pasien. Jika obat tersedia, akan ada bukti pengambilan obat yang diserahkan ke pasien, dan resepnya akan dibuatkan arsip oleh petugas apotek. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah rangkaian di puskesmas OSEPA yang akan terus berkembang atau terus berulang setiap harinya, dan berlaku untuk semua pasien yang datang ke puskesmas. Berdasarkan gambar 2, semua kegiatannya sama seperti pada prosedur yang sedang berjalan, hanya saja pada bagian pendaftaran semua data-data yang ada pada puskesmas telah tertampung dalam database. Di sini ada diagram konteks. Pada diagram konteks terdapat 5 entitas, yaitu pasien baru, pasien dokter, laboratorium, dan pimpinan. Pasien baru akan didata keluhan dan apa saja. Dokter memiliki hak akses yang berbeda, karena itu dokter bisa mengakses sistem secara langsung dengan login ke sistem. Bagian laboratorium juga memiliki hak akses langsung ke sistem, sedangkan pimpinan akan menerima laporan dari kegiatan-kegiatan puskesmas. Pada diagram konteks kedua, terdapat 4 proses, yaitu proses pertama adalah registrasi pasien, lalu proses kedua adalah input rekam medis pasien, dan proses ketiga adalah pengambilan obat, dan proses keempat adalah cetak laporan rekam medis. Lalu selanjutnya ada entity relation diagram. Entity relation diagram adalah hubungan antara suatu himpunan entitas dengan entitas yang lainnya. Relasi antar tabel untuk sistem rekam medis di puskesmas adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat diagramnya. Selanjutnya, entity relationship diagram bisa dilihat diagramnya seperti gambar yang ada di atas ini. Struktur menu adalah bentuk umum dari suatu rancangan program untuk memudahkan memakai dalam menjalankan program komputer, sehingga pada saat menjalankan program komputer, user tidak mengalami kesulitan dalam memilih menu-menu yang diinginkan. Pada perancangan ini dibuat menu yang dapat mengintegrasikan seluruh data dalam suatu sistem dan disertai dengan instruksi yang ada pada pilihan menu tersebut. Selanjutnya ada perancangan antarmuka. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan dibuatkan suatu aplikasi program yang berisikan tentang perancangan input dan output yang dijadikan acuan oleh pemakai atau user dalam menjalankan program yang telah dibuat. Nah, ini ada contoh format login, format pasien, dan format dokter. Selanjutnya, di sini ada format rekam medis dan format kunjungan. Nah, berdasarkan hasil uji coba sistem informasi rekam medis yang dapat digunakan untuk puskesmas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi yang dibangun mudah untuk dipergunakan dan dapat membantu petugas di puskesmas. Yang kedua, aplikasi yang dibangun sangat efektif karena informasi data pasien, data rekam medis, data kunjungan pasien, data penerimaan obat, data pengeluaran obat, dan data dokter. Data persediaan obat dapat dicari dengan mudah dan dengan waktu yang sangat relatif singkat. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini, puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.